Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3646 Lari. Pedang terbang bersih itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan terbang sejauh 1 radian di udara. Pedang itu muncul di sisi kiri Tong Sung. Pedang itu tajam, dan cahaya pedang itu berkedip-kedip, dan secuil darah beterbangan. Ah! Di mulut anak Sutsugamushi itu terdengar teriakan yang merobek jantung dan paru-paru. Dengan darah dan jeritan, lengan yang patah melayang ke udara. Dengan kilatan pedang terbang bersih itu, bilahnya memaku lengan yang patah itu dan terbang ke Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai melihat bahwa pedang terbang Wugu berhasil memotong lengan kiri Tong Chong, dan terbang kembali dengan lengan kirinya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan menyerbu ke kerumunan. Pedang terbang Wugu mengikutinya dari dekat, berniat untuk melarikan diri dari sini. Tong Sung melihat lengan kiri yang kosong, luka DC berdarah, rasa sakit yang hebat membuat wajahnya berubah. Tuan muda. Tuan muda. Longgang menatap Tong Sung dengan heran saat itu. Yan Geng, yang sedang bertarung di sisi lain, juga terkejut. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa anak yang memiliki begitu banyak harta karun itu berada dalam kekacauan seperti itu. Dengan mata merah, dia menatap Lin Bai, yang berlari menjauh dari kerumunan, dan meraung, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Longgang menoleh ke belakang dan melihat bahwa Lin Bai akan bergegas keluar dari alun-alun dan berlari langsung ke lorong. Yan Geng dan Longgang ingin mengejar Lin Bai, tetapi mereka ditinggalkan oleh Taois kuat lainnya di sini. Di suatu tempat di tebing Tianfeng, Dan Mo melihat desain Lin Bai di cermin, memotong lengan Tong Sung, berbalik dan berlari. Matanya cerah, menunjukkan warna yang luar biasa. Bagaimana Lin Bai menghasut alam Tao untuk mengepung Tong Sung, bagaimana cara bertarung dengannya, dan akhirnya memotong lengannya, proses ini terlihat jelas oleh Dan Mo. Anak ini tidak pandai berkultivasi, tetapi dia memiliki begitu banyak hati dan pikiran. Karakter yang kejam. Dan Mo tampaknya sangat menghargai Lin Bai. Segera, Dan Mo melihat ke cermin lainnya. Pemandangan di cermin itu seperti neraka. Di semua lorong yang diatur oleh Dan Mo, terjadi pertempuran berdarah, mayat-mayat bergelimpangan di alam liar, dan darah mengalir seperti sungai. Hampir semua prajurit yang memasuki mulut Gua Tianfeng ya hampir mati. Orang-orang lainnya kuat. Keterampilan pedang terbang Tong Liang benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, dengan kultivasi 3 perampokannya, hampir tidak ada seorang pun di lorong itu yang akan menjadi lawan Tong Liang. Dan Mo melihat ke cermin. Seorang pemuda berdiri menyendiri di udara, berlumuran darah mayat, dan tubuhnya dipenuhi dengan rumah-rumah putih cerah. Di atas lautan mayat dan darah, pedang terbang melayang di telapak tangannya seperti pedang abadi yang hidup. Begitu bermartabatnya sehingga orang-orang tidak dapat memandangnya langsung. Selain Tong Liang, hanya bocah itu dan Gu Chuan yang tersisa di antara para seniman bela diri yang tertarik ke tebing Tianfeng olehku, yang lebih cocok untuk mereka. Dan Mo melihat ke cermin lain, yang juga merupakan lautan mayat. Di dalamnya, ada seorang pemuda dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia bersandar di dinding dan terluka parah. Wajahnya pucat, dan luka-lukanya berdarah deras. Meskipun dia bingung karena kehilangan banyak darah, dia masih memegang pedang di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Gu Chuan. Pria ini adalah Gu Chuan. Dia adalah karakter yang kejam di lautan hutan Heluo. Dia terkenal dengan kultivasi ilmu pedangnya. Prestasinya telah mencapai puncak Yi Jidao. Dia adalah salah satu orang kuat yang langka di lautan hutan Heluo. Dan Mo berkata, bocah ini, mengacu pada Lin Bai. Dan Mo tidak mendengar reputasi Lin Bai di lautan hutan Heluo, dan tidak tahu nama Lin Bai. Hanya karena penampilan luar biasa Lin Bai tadi, mata Dan Mo menjadi cerah dan dia lebih memperhatikannya. Selain Lin Bai dan Gu Chuan, tampaknya di antara seni bela diri di sini, siapapun dapat memasuki mata sihir dan orang-orang lainnya tidak sabaran dan sulit untuk mencapai hal-hal besar. Mereka berpikiran luas dan sombong. Atau mereka pemalu dan biasa-biasa saja. Dan Mo memandangi cermin-cermin ini satu persatu, dan menggelengkan kepalanya, hanya Gu Chuan dan anak laki-laki ini yang merupakan satu-satunya yang kejam dan tidak berperasaan, dan yang memiliki hati yang dalam. Sepertinya itu adalah pilihan di antara mereka. Dan Mo bermeditasi untuk waktu yang lama, dan akhirnya menatap cermin Lin Bai. Hatinya tergerak dan sebuah suara mengalir ke telinga Lin Bai. Dalam pelarian itu, pedang terbang Wuskal kembali ke Lin Bai. Lin Bai mengangkat tangannya dan melepaskan lengan Tong Chong yang patah dari pedang terbang Wuskal. Setelah melepaskan cincin giok hijau dari ibu jarinya, dia meninggalkan lengan yang patah itu di tanah. Dengan cincin giok hijau, hati Lin Bai ingin masuk ke dalamnya, tetapi bertemu dengan kekuatan untuk menghalanginya. Benar saja, itu ruang penyimpanan.
Merasakan kekuatan cincin giok hijau, hati Lin Bai semakin yakin, ini adalah ruang penyimpanan di tubuh Tong Sung. Memegang erat cincin giok hijau itu, Lin Bai tidak terburu-buru. Setelah meninggalkan tempat ini, dia mencoba melepaskan kekuatan cincin giok itu dan mengeluarkan tas penyimpanannya sendiri dari sana. Ketika ruang penyimpanan tersedia, Lin Bai tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Lin Bai tidak ingin mendapatkan apa yang disebut Luo Cadan. Oleh karena itu, Lin Bai bergegas ke lorong dan bermaksud untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Kamu tidak bisa keluar. Ketika Lin Bai melarikan diri, sebuah suara tua terdengar dari telinganya. Pikiran Lin Bai berkelebat, dan segera mengerti bahwa ini adalah suara iblis tetapi Lin Bai tidak memperdulikannya. Asalkan kau kembali dan membunuh Tong Sung, aku akan memberimu keberuntungan. Suara Danmo terus bergema di samping Lin Bai. Namun Lin Bai menutup telinga, tetapi dia mencibirnya. Apakah Danmo ingin menggunakan Lin Bai sebagai pisau? Melihat Lin Bai tidak bermaksud untuk berhenti, dan berkata, apakah kamu tidak menginginkan ciptaan ini? Apakah kamu tidak menginginkan rahasia di mulutku? Lin Bai masih tidak menjawab, seolah-olah tidak mendengar sama sekali. Rahasia? Apa rahasianya? Lin Bai baru saja datang ke makam dewa kurang dari setengah bulan yang lalu. Rahasia apa yang begitu penting? Lin Bai tidak tahu. Terlebih lagi, Lin Bai tidak ingin mengambil bagian dalam banyak hal. Dia hanya ingin pergi dari sini, membiasakan diri dengan makam dewa dan membuat rencana kultivasi untuk dirinya sendiri. Dalam waktu 3 tahun, dia akan menerobos alam Taoisme, meningkatkan kekuatan kultivasinya, menemukan harta karun untuk membentuk kembali tubuhnya, dan menemukan jalan kembali ke tanah kuno. Waktunya mendesak. Lin Bai tidak bisa menunda di sini lagi. Danmo mengerutkan kening dan menatap Lin Bai, berpikir bahwa hidupnya belum lama ini, bahkan transmisi ke dalam rahasia juga gagal. Apakah Lin Bai tidak mendengarku? Apakah kamu tidak mendengarku? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Lin Bai berlari ke lorong dan datang ke gerbang batu di ujung jalan. Gua. Dia berkata, Tuan, aku tidak ingin tahu rahasia apapun. Karena rahasia di mulut tetua sangat berharga, semakin berharga barang-barang itu, semakin berbahaya barang-barang itu. Kalau tidak, mustahil bagi Tuan untuk melarikan diri dari kota Yinyu ke tempat di mana burung tidak bertelur. Kekuatan generasi muda lemah. Jika rahasia seperti itu terlibat, aku khawatir mereka akan mati. Jaga dirimu, Tuan. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi dengan pedang hitam yang menusuk. Dengan pedang yang ganas, dia membelah gerbang batu. Begitu dia menghindar, Lin Bai Fei bergegas keluar dan meninggalkan makam dewa. Dia benar-benar membelah gerbang batu yang kubuat. Danmo berdiri sambil berteriak dari ruang rahasia. Matanya menoleh dan dia berbisik, orang ini memiliki pikiran yang dalam. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia dapat memotong lengan Tong Chong. Sekarang dia tidak menggunakan cara apapun untuk membelah gerbang batu yang kubuat. Mungkin orang ini lebih cocok daripada Gu Chuan. Mata Danmo menyipit dan menyaksikan Lin Bai melarikan diri dari tebing Tianfeng. Pada saat berikutnya, sosoknya juga menghilang di ruang rahasia. Bab 3647 Rahasia Danmo. Ketika dia tiba di gerbang batu, cahaya hitam Lin Bai muncul di tubuhnya dan berubah menjadi pedang Qi. Dia menghancurkan susunan terlarang di gerbang batu dan terbang keluar dengan cepat. Lin Bai tidak tertarik dengan rahasia di mulut Dan. Tentu saja, Lin Bai juga mengerti bahwa sangat penting bagi Dan untuk menyebutnya rahasia. Ketika dia melihat tangan Tong Liang dari rumah anak-anak di Yinyue Cheng di tebing Tianfeng, dia merasa itu tidak mudah. Lin Bai dapat melihat bahwa Tong Liang bukanlah tas seperti Tong Sung, tetapi dengan keterampilan pedang terbangnya, dia dapat disebut orang yang kuat. Jika Tong Liang dapat datang untuk menemukan iblis Dan, jika itu untuk rahasia yang dikatakan iblis Dan, rahasia itu pasti sangat terlibat. Lin Bai tidak ingin mengetahuinya. Sebaliknya, prestasinya terlalu rendah di makam Dewa Surga. Jika ada terlalu banyak adesi, saya khawatir dia akan diburu oleh banyak pihak. Terlebih lagi, keluarga anak-anak di Yinyue Cheng selalu mengejar rahasia ini. Jelaslah bahwa situasi ini tidak dapat dihindari. Jika ada yang ikut campur dalam rahasia ini, keluarga Tong akan menggigitnya seperti anjing gila. Jika Lin Bai memiliki kultivasi Taoisme, iblis dan berkata bahwa dia akan memberi tahu Lin Bai rahasia itu. Mungkin dia tidak akan ragu untuk mendengarkannya. Tetapi sekarang Lin Bai merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk terlibat dalam hal-hal ini. Terburu-buru keluar dari gerbang batu, Lin Bai dengan cepat menuju tebing Tianfeng. Tetapi dalam proses bergerak maju, Lin Bai tiba-tiba merasakan langit berguncang. Di lorong yang awalnya terang benderang, tiba-tiba menjadi gelap,
Lin Bai berhenti dan menatap ke depan dengan dingin, seolah-olah ada sosok yang perlahan mendekatinya. Mengapa pergi dengan tergesa-gesa? Ketika sosok itu datang, dia berbicara dengan dingin. Saya katakan saya tidak tertarik dengan rahasia para pendahulu saya. Mengapa mereka harus berjuang satu sama lain? Saya tidak ingin mendapatkan Luo Cadan, dan saya tidak ingin mengetahui rahasia para pendahulu saya. Jika saya ingin pergi sekarang, mengapa Anda tidak membiarkan saya hidup? Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia bisa melakukan gerakan sebesar itu di tebing Tianfeng. Dia tidak perlu memikirkannya. Lin Bai tahu bahwa sosok di depannya adalah iblis dan 3 langkah sebelum dia datang ke Lin Bai, dia membiarkan Lin Bai melihat wajahnya dengan jelas. Dia adalah seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Matanya merah dan wajahnya dingin. Ada cahaya tajam di antara alisnya. Dia bukan karakter yang baik untuk diprovokasi. Aku yakin sekarang, kaulah yang aku cari. Ikutlah denganku, suka atau tidak. Iblis dan maju, hati Lin Bai membaca gerakan, pedang terbang bersih bergegas ke iblis dan kamu baru saja memenangkan kultivasi alam tripod Jiu Chong. Jangan bilang itu Jiu Chong. Bahkan jika kamu adalah orang kuat dari 3 perampokan, kamu tidak dapat menyakitiku. Dan Mo tidak bergerak. Pedang terbang yang bersih itu mengenainya di depannya dan secara alami terguncang terbuka oleh dinding udara. Pada saat itu, Dan Mo berjalan ke Lin Bai, meraih bahu Lin Bai dan menghilang di tebing Tianfeng. Pandangan Lin Bai kabur. Ketika matanya jernih, dia menyadari bahwa dia berada di dataran tinggi, terbang di atas pegunungan di lautan hutan Heluo dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Apakah kamu akan membawaku ke sana? Lin Bai bertanya dengan dingin. Ke tempat persembunyianku. Kamu tidak peduli dengan orang-orang di tebing angin hari itu. Mendengar pertanyaan Lin Bai, Dan Mo terkekeh, jangan khawatir. Meskipun susunan dan larangan yang aku buat dapat menjebak para prajurit di bawah jalan 3 perampok, mereka tidak perlu menunggu sampai matahari terbenam, ketika semua orang kuat di kota Yinyu akan kembali ke tebing Tianfeng, maka mereka akan memiliki ribuan cara untuk membuka larangan gerbang batuku. Sayang sekali para pendekar di lautan hutan Heluo itu terkenal jahat. Ketika orang-orang kuat dari kota bulan perak tiba, mereka akan terbunuh dalam satu jaring. Dan Mo terkekeh, seolah-olah dia mendengar musik dan tertawa. Dia tidak merasa bersalah atas kematian puluhan ribu pendekar di Fengya hari itu, tetapi dia agak senang. Setengah hari kemudian, Dan Mo membawa Lin Bai ke sebuah ngarai, membuat segel dharma, melepaskan ikatan batasan susunan, dan mengungkapkan pemandangan di ngarai itu. Di ngarai ini, ada berbagai jenis bunga dan tanaman. Ada banyak kupu-kupu yang terbang di ngarai, yang damai dan tenang. Bunga-bunga yang indah memancarkan aroma yang menyegarkan. Aliran sungai yang berkelok-kelok mengalir melalui ngarai dengan gembira. Di samping aliran sungai, 3 rumah kayu 2 lantai dibangun, yang sangat indah dan elegan. Secara khusus, Lin Bai memperhatikan bahwa di tengah-tengah 3 rumah kayu 2 lantai itu, ada juga tungku alkimia. Saat ini, api roh di bawah tungku masih menyala. Apakah ini tungku tempat kamu menggunakan manusia hidup untuk memurnikan Luo Cadan? Mata Lin Bai menyapu tungku alkimia, dengan ringan berkata. Iblis dan mencibir dengan jijik, orang yang masih hidup memurnikan pil. Apakah kamu juga percaya itu? Lin Bai menatap iblis dan dengan heran. Apakah rumor di kota bulan perak itu salah? Di kota Yinyu, dikatakan bahwa iblis dan memurnikan pil Luocha dengan orang yang masih hidup, dan ditemukan oleh yang kuat. Akhirnya, dia diusir dari kota Yinyu dan bersembunyi di lautan hutan Heluo. Iblis dan berkata sambil tersenyum, orang makan 100 biji-bijian, mereka punya berbagai macam penyakit. Seni bela diri memakan aura, menghasilkan kotoran. Apakah menurutmu dengan Tuo Siang untuk memurnikan pil, dapatkah kamu memurnikan pil yang bagus? Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Seperti yang dikatakan iblis dan, hampir tidak ada tempat di tubuh seorang prajurit yang dapat dibandingkan dengan obat ajaib kecuali pil dewa. Setelah memikirkannya sebentar, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan tidak bertanya. Iblis dan duduk di depan tungku alkimia dan bertanya sambil tersenyum, tidakkah kau terus bertanya? Tidakkah kau bertanya mengapa ada desas-desus seperti itu di kota Silvermoon? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus memiliki alasan yang masuk akal. Apakah kau masih perlu bertanya? Untuk membunuh seseorang di kalangan seni bela diri dan Taoisme, mereka harus terlebih dahulu mendefinisikannya sebagai iblis. Dengan cara ini, mereka mengklaim sebagai jalan yang benar, dan mereka berselisih dengan iblis. Tidak ada yang lebih benar daripada alasan ini. Hahaha. Dan Mo mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak.
Setelah setengah menit, dia menatap Lin Bai dengan puas dan berkata, sepertinya aku tidak salah memilih orang. Kamu lebih cocok daripada Gu Chuan. Meskipun kultivasimu tidak tinggi, itu tidak masalah. Cepat atau lambat, kamu akan meningkatkan kultivasimu dengan pikiran dan potensimu. Lin Bai kemudian duduk dan menatap Dan Mo dan berkata, karena tetua harus memintaku untuk mendengarkan rahasia apapun, generasi muda telah datang, dan aku siap mendengarkan. Dan Mo berkata sambil tersenyum, bukankah kamu membenci rahasiaku tadi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak jatuh ke tangan para pendahulu tadi. Bahkan jika orang-orang kuat dari kota bulan perak datang kepadaku, aku dapat menyingkirkan masalah itu. Tetapi sekarang aku duduk di seberang tetua. Jika aku ditangkap oleh orang kuat dari kota bulan perak di masa depan, bahkan jika aku mengatakan aku tidak tahu rahasia iblis pil, aku khawatir mereka tidak akan mempercayainya. Kalau begitu, mereka semua belalang di atas tali. Kenapa tidak mendengarkan rahasianya? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Dan Mo tersenyum lembut, matanya tiba-tiba tenggelam, tampak sedikit berwibawa berkata, jika kamu tidak ikut denganku hari ini, kamu akan menyesal, karena kamu adalah orang paling bodoh di dunia. Bab 3648 Harta Karun 3000 Master Dao. Jika kamu tidak ikut denganku hari ini, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Dan Mo berkata dengan sangat hati-hati dan tulus. Lin Bai tiba-tiba merasa tertarik di dalam hatinya dan mengangkat alisnya, apa rahasianya? Dan Mo bangkit dan berkata dengan lemah, apakah kamu tahu asal-usul makam dewa? Lin Bai mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia menjawab, konon katanya itu adalah sudut dunia spiritual. Dan Mo menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tepatnya, makam dewa adalah salah satu wilayah alam surgawi di dunia spiritual. Dahulu kala, ada pertempuran sengit di wilayah ini, dan banyak sekali Taois kuat yang melancarkan serangan, menyebabkan ruang angkasa hancur, dan daratan menjadi kacau dan hampa, dan perlahan-lahan melayang di sekitar batas bawah. Saat itu, ketika para pendekar alam bawah menemukan tanah ini, mereka hanya menemukan gunung dan hutan, tulang-tulang mati dan mineral-mineral langka di sana, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Itu mati, seperti kuburan. Jadi, ini adalah nama makam para dewa. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah mendengar beberapa legenda tentang makam para dewa di tanah kuno, itu hanya beberapa kata. Setelah mendengar cerita Dan Mo, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang makam para dewa. Dan Mo bertanya lagi, apakah kamu ingin tahu siapa yang melakukan perang sengit yang menyebabkan jatuhnya makam para dewa? Mata Lin Bai berubah. Dia tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan bingung dan bertanya, aku tidak tahu. Kalau begitu, kamu seharusnya telah mendengar tentang perang antara para dewa raksasa dan klan Tuntian. Lin Bai tersenyum pahit di dalam hatinya, dan itu tidak jauh berbeda dari dugaannya sendiri. Pertempuran sengit yang dapat membuat makam para dewa tenggelam ke dalam kehampaan pasti ada hubungannya dengan klan Tuntian dan Protos raksasa. Dan Mo berkata, Protos raksasa adalah dewa yang bertanggung jawab atas dunia roh. Karena mereka kuat, langit dan bumi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka. Mereka menyebut diri mereka, berburu atas nama surga. Perang antara Protos raksasa dan klan Tuntian telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan perang ini dikenal sebagai waktu abadi dan pengejaran tanpa akhir. Alasan mengapa Protos raksasa tidak dapat mencabut klan Tuntian adalah karena setiap prajurit yang lahir di alam semesta adalah anggota klan Tuntian selama pemiliknya melahap jenis roh bela diri. Karena alasan ini, Protos raksasa pernah mengeluarkan perintah perburuan abadi di dalam batas-batas surga, tetapi siapapun yang menangkap klan Tuntian hidup-hidup dan mengirimkannya ke Protos raksasa akan mendapatkan hadiah besar. Jika kau bisa membunuh orang Tuntian yang melarikan diri demi Protos raksasa itu bisa mengabulkan permintaan orang itu sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, banyak keluarga di dunia roh ikut serta dalam perang ini. Mereka mencari orang-orang Tuntian di dunia roh, berharap dapat menemukan orang-orang Tuntian. Setelah membunuh mereka, mereka mengirim mereka ke Protos raksasa untuk memenuhi salah satu keinginan mereka, sehingga mereka, atau keluarga mereka sendiri, dapat terbang ke langit. Lin Bai mencibir dan berkata, Protos raksasa benar-benar bersusah payah untuk memusnahkan klan Tuntian. Ya. Dan Mo terkekeh, pada saat itu, ada jejak orang-orang Tuntian yang berkeliaran di dunia dewa surga di dunia roh. Pada saat itu, kekuatan super di alam dewa surga diberitahu. Perburuan oleh ribuan Taois yang kuat telah dimulai. Juga karena perang inilah makam dewa tenggelam ke dalam kehampaan.
Lin Bai mendengarkan dan Mo berbicara tentang asal-usul makam Dewa Surgawi dan perang pada tahun-tahun itu, lalu bertanya, tetapi apa hubungan antara ini dan rahasiamu? Dan Mo menatap Lin Bai dan berkata, setelah makam Dewa Surgawi tenggelam ke dalam kehampaan, orang-orang Tuntian dan 3.000 Taois pada tahun-tahun itu semuanya membawa beban berat, tetapi sebenarnya mereka tidak mati. Sebaliknya, orang-orang Tuntian menaklukkan 3.000 Taois. Setelah orang-orang Tuntian menaklukkan 3.000 Daozun, di bawah paksaan dan bujukannya, 3.000 Daozun sepenuhnya menuliskan pengalaman belajar dan kultivasi unik mereka dalam hidup mereka, dan menjadi kitab suci Tao, yang disegel oleh orang-orang Tuntian di suatu tempat di makam dewa. Terlebih lagi, setelah perang, harta yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian dan 3.000 Daozun disembunyikan di dalamnya. Mendengar ini, mata Lin Bai berbinar, ini adalah harta karun. Dan iblis terkekeh, ini adalah harta karun besar, yang cukup untuk membuat semua prajurit di seluruh makam dewa tergila-gila padanya. Dalam harta karun ini, ada koleksi seumur hidup 3.000 Daozun dan orang-orang Tuntian, termasuk Dao Jing, Ling Yao, Shen Yao, Ling Dan, Shen Yao, Dao Shenbing tunggu, harta karun ini cukup untuk membuat semua prajurit di dunia bawah tergila-gila padanya. Tapi sekarang semua prajurit yang datang ke makam dewa-dewa dari alam bawah sedang mencari harta karun itu. Lin Bai bertanya dengan penuh semangat, apakah rahasia yang ingin kau katakan padaku adalah di mana harta karun itu? Dan sihir tersenyum, dengan serius berkata, tidak. Lin Bai baru saja muncul dari antusiasme, sesaat disiram setengah, terdiam melihat dan sihir. Harta karun itu hanya rumor di makam dewa, tetapi begitu banyak seniman bela diri telah mencarinya selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Beberapa orang meragukan apakah legenda itu benar atau tidak, katanya. Aku mengatakan rahasia ini, meskipun tidak bisa membiarkanmu menemukan harta karun ini. Tapi rahasia ini, memang, terkait dengan harta karun ini. Lin Bai menatap Dan Mo dengan penuh minat dan bertanya, jangan bertele-tele, katakan saja. 5.000 tahun yang lalu, ada seorang ahli formasi dari alam bawah yang datang ke makam Dewa Langit, bernama Kong Lu. Bakat orang ini dalam formasi sudah jauh melampaui zaman kuno dan cemerlang saat ini. Dia juga salah satu dari sedikit ahli formasi di makam Dewa Langit. Setelah dia datang ke makam dewa, dia mendengar tentang harta karun itu, dan menghabiskan seluruh hidupnya. Selama 3.000 tahun, dia pergi ke setiap sudut makam, dan akhirnya kaisar membayar orang yang memiliki hati itu. Dia telah menemukan harta karun itu. Lin Bai terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah dia menemukannya? Apakah dia mengeluarkan harta karun itu? Dan Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lin Bai mengerutkan kening, karena sudah menemukannya, mengapa tidak mengeluarkannya? Dan Mo terkekeh, karena baru saja menemukan harta karun, dia diserang oleh rekan-rekannya, terluka parah dan sekarat. Namun, dia tidak punya pilihan selain membuat susunan Dharma untuk membunuh semua orang ini. Setelah kembali ke makam dewa, dia mencari kemana-mana untuk mendapatkan obat ajaib, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Tetapi orang ini kesepian dan sombong. Selain teman-teman yang mengkhianatinya, hampir tidak ada teman dan kerabat di makam dewa. Tidak berdaya, dia menggunakan sisa hidupnya yang sedikit untuk membangun rumah makam untuk dirinya sendiri di makam dewa, dan menempatkan koleksinya seumur hidup di makam dewa. Dan sebelum dia meninggal, dia menggambar peta harta karun. Selama kamu mencarinya sesuai dengan peta, kamu dapat menemukan harta karun orang-orang Tuntian dan 3.000 Daozun. Dan aku menemukan makam Kong Lu dan masuk sekali. Dan Mo menatap Lin Bai, sangat bangga. Bab 3649 Makam Kong Lu. Dan aku menemukan makam Kong Lu dan masuk sekali. Dan Mo menatap Lin Bai dengan senyum di wajahnya, seolah-olah seluruh makam dewa tidak dapat ditemukan. Dia menemukannya. Kebanggaan seperti itu tidak ada bandingannya. Lin Bai bertanya dengan heran, apakah kamu telah menemukan makam Kong Lu? Apakah rumor itu benar? Apakah benar-benar ada peta di makam Kong Lu? Aku tidak tahu. Dan Mo serius. Lin Bai tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, jika Lin Bai tidak dapat mengalahkan Dan Mo, sekarang Lin Bai seperti menekan Dan Mo di atas meja dan langsung menggunakan metode rahasia pencarian jiwa untuk melihat ingatannya. Makam seorang ahli formasi tidak semudah itu untuk dimasuki. Di rumah makamnya, sekuntum bunga dan sebongkah batu, sebatang tanaman dan sebatang pohon, sebongkah batu, sehelai ubin lantai, sebatang lampu, seekor ngengat, semuanya mungkin mengandung larangan formasi yang mematikan. Aku baru saja pergi keluar rumah makam dan menemukan banyak tulang belulang tergeletak di tanah.
Aku menemukan kantong penyimpanan dari mayat-mayat ini, dan dari kantong penyimpanan ini, aku mendapatkan pil yang bernama Luo Cadan. Ketika aku sampai di lorong rumah makam dan melihat tulang belulang berserakan di tanah, aku tahu bahwa jika aku berjalan dengan gegabah, aku akan terbunuh. Aku ingin kembali dan memurnikan pil dengan formula Luo Cadan yang kudapat, lalu meningkatkan prestasiku dan pergi menjelajahi makam Kong Lu. Tapi aku tidak menyangka tidak ada berita, dan itu mengarah pada kematian. Ketika iblis dan mengatakan tempat ini, ide membunuh yang dingin muncul di matanya. Lin Bai berkata, dengan kata lain, kamu menemukan rumah makam Kong Lu, tetapi kamu bahkan tidak masuk ke dalamnya. Kamu hanya mengambil beberapa kantong penyimpanan dari tulang belulang di lorong rumah makam, dan menemukan Luo Cadan. Jadi kamu tidak yakin apakah itu makam Kong Lu, kan? Dan Mo menatap Lin Bai dan berkata, aku yakin itu adalah makam Kong Lu, tetapi aku tidak masuk. Seperti yang kau katakan, aku hanya mengambil beberapa kantong penyimpanan dari tulang-tulang mati di pintu masuk. Kurasa tulang-tulang mati itu adalah para prajurit yang telah menemukan makam Kong Lu, tetapi mereka terbunuh oleh mekanisme di pintu masuk dan keluar. Aku tidak terburu-buru masuk, jadi aku masih hidup. Kata Damon. Lin Bai bertanya, mengapa kau yakin itu adalah makam Kong Lu? Dengan senyum percaya diri, dan Mo menatap Lin Bai dengan tatapan menghina, dan berkata dengan samar, ketika kau tinggal di makam dewa selama beberapa tahun, dan kemudian kau pergi ke rumah makam, kau akan tahu bahwa susunan dan larangan di tempat itu sama sekali tidak dibuat oleh orang biasa. Susunan di makam dewa pada hari itu dapat mencapai tingkat itu, baik penduduk asli kerajaan dewa, atau mereka hanya bisa. Itu Kong Lu. Jika itu adalah makam salah satu orang paling kuat di dunia dewa surga, dan belum digali, harta karun di sini tidak akan kalah dengan harta karun 3000 dauzun. Lin Bai tampak keruh dan jernih, tidak dalam kata-kata, dalam hati diam-diam merenung. Kemudian, Lin Bai bertanya, apakah kamu ingin memberitahuku lokasi rumah makam ketika kamu menangkapku? Tentu saja, katanya sambil tersenyum. Hati Lin Bai puas dengan senyuman, jika kali ini dan Mo masih berkata, tidak, Lin Bai diharapkan untuk memukulnya. Lin Bai berpikir dalam hati bahwa harta karun orang-orang Tuntian dan 3000 dauzun semuanya dikumpulkan bersama. Setelah keberadaan makam Tian Shen selama bertahun-tahun, Kong Lu menemukan di mana harta karun itu berada. Sayangnya, dia dikhianati oleh teman baiknya dan terluka parah dan sekarat. Jika peta harta karun dapat ditemukan dari rumah makam Kong Lu, dan harta karun 3000 dauzun dapat ditemukan nanti, maka Lin Bai tidak akan kekurangan sumber daya di makam dewa. Itu adalah cara yang bagus untuk pergi, dan itu sepadan dengan risikonya. Sekarang Lin Bai juga mengerti mengapa keluarga anak-anak di kota Yinyu sangat menghargai Dan Mo. Lin Bai bertanya, di mana rumah makam? Jangan khawatir. Dan Mo berkata sambil tersenyum, selesaikan kungfu dan harta karun makam dewa, saatnya membicarakan tentang barang-barangku. Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, tadi kamu bilang ada kebocoran di kota Silver Moon. Bagaimana bisa benda sebesar itu bocor angin? Lin Bai tahu bahwa Dan Mo tidak akan pernah memberitahu Lin Bai lokasi rumah makam Kong Lu dengan mudah. Bahkan jika dia ingin memberitahu Lin Bai, pasti ada syarat lain. Lin Bai hanya bisa mendengarkan dengan sabar. Apa yang Dan Mo ingin dia lakukan. Dan Mo mendongak ke langit dan mendesah, tetapi berkata, apa cinta di dunia ini? Lin Bai dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyela, oke, kalimat berikut tidak perlu dikatakan, kamu mengatakan bagaimana cara ditipu oleh seorang wanita. Minat Dan Mo untuk bangun terhalang oleh kata-kata Lin Bai. Dia berkata dengan putus asa, namanya Qigu, seorang gadis yang kutemui saat bepergian ke luar negeri beberapa tahun yang lalu. Dia baru saja datang ke kota Yinyu dari alam bawah. Dia kesepian dan tidak berdaya. Aku memberinya sedikit bantuan. Seiring berjalannya waktu, kami terlahir dengan perasaan dan kami bersama. Di makam Dewa Surga, kecuali untuk beberapa upacara pernikahan yang diadakan oleh beberapa keluarga besar, tidak perlu bagi praktisi seni bela diri lainnya untuk mengadakan pernikahan. Setelah kami bersama selama 3 tahun, aku mengetahui beberapa berita tentang rumah makam Kong Lu. Aku juga memberitahunya saat itu, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia pikir aku tidak dapat menemukannya. Kemudian, aku pergi mencari makam Kong Lu, tetapi ketika aku pergi mencarinya, dia benar-benar bercampur dengan teman baikku Tong Juyun. Tong Juyun adalah keturunan langsung dari keluarga Tong di kota Yinyu. Sekarang, dia juga merupakan tetua dalam keluarga dan memiliki kedudukan serta pengaruh yang tinggi. Di kota Yinyu, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu ada.
Yang terpenting adalah Tong Kuan Yun telah menikah sejak lama dan memiliki seorang putra bernama Tong Liang. Setelah saya menemukan makam Kong Lu, saya sangat gembira dan memberitahu Qi Gu, tetapi saya tidak memberitahu dia lokasi spesifiknya. Karena saya tahu karakter Qi Gu, dia sangat menginginkan kesuksesan dan kekayaan. Saya khawatir jika saya memberitahu dia lokasi rumah makam Kong Lu, dia akan segera pergi mencari harta karun. Dengan cara ini, dia pasti akan mati. Karena itu, apapun yang dia tanyakan, aku tidak memberitahunya lokasi pastinya, tetapi memberitahunya bahwa ketika aku siap, aku akan membawanya untuk menjelajahi harta karun itu bersama-sama. Setelah itu, aku membuka sebuah gunung di kota Yinyu untuk memurnikan Luocadan dan meningkatkan prestasiku. Setelah beberapa saat terdiam, bibi ketujuh tidak menyebutkan makam Kong Lu. Setelah sekitar setengah tahun, dia tiba-tiba menyebutkannya lagi, dan retorikanya tegas, dan dia tidak akan pernah menyerah jika dia tidak tahu di mana lokasinya. Aku curiga. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan meninggalkannya sendirian ketika aku siap. Aku telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun, dan dia seharusnya tahu bahwa aku tidak akan menipunya. Tetapi dia tidak menyerah dan terus bertanya, yang membuatku semakin curiga. Sepertinya dia tidak menanyakan lokasi makam Kong Lu untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, ketika aku menutup pintu untuk memurnikan pil Luocha, aku kehilangan terlalu banyak ramuan karena gangguan, jadi aku harus keluar untuk membeli ramuan itu. Kali ini juga aku menemukan hubungan cinta antara dia dan Tong Juyun. Kedua pria itu sangat marah sehingga mereka menyerangku. Tong Kuan Yun berencana untuk menangkapku secara langsung dan bertanya kepadanya di mana makam Kong Lu berada. Tidak berdaya, aku hanya bisa melarikan diri dari kota bulan perak, bersembunyi di lautan hutan Heluo. Tapi aku tidak menyangka Qi Gu, wanita beracun itu, sudah lama ingin membunuhku. Setelah aku kembali dari makam Kong Lu, dia meracuniku dengan sejenis racun gelap. Bab 3650 Sumpah Iblis dalam Diri. Racun itu ada padamu. Lin Bai menatap Dan Mo dan melihat wajahnya pucat. Dia mengira dia terluka parah oleh iblis pil, tetapi dia tidak menyangka ada racun di tubuh iblis pil itu. Dan Mo melambaikan tangannya dan mendesah, tidak ada gunanya. Racun ini disebut Jiuhan Guiling. Itu adalah sejenis racun aneh di makam dewa. Racun itu dapat tersebar di angkasa dan menutupi area yang luas untuk waktu yang lama. Setelah aku kembali dari makam Kong Lu, aku telah menutup diri untuk memurnikan pil Luocha. Wanita beracun itu menaburkan racun ini di ruang alkimia milikku. Awalnya, hanya ada sedikit saja. Aku tidak merasakan perbedaan apapun. Seiring berjalannya waktu, racun itu telah meresap jauh ke dalam sumsum tulang, ke dalam buah tao, ke dalam roh, dan tidak dapat pulih dari langit dan bumi. Dan Mo menyinggung masalah ini, sorot matanya menunjukkan sedikit ketajaman, jika dia tidak tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa melawan panti asuhan di kota bulan perak, jika tidak, dia akan berusaha sekuat tenaga menyeret Tong Liyun ke neraka. Berapa lama kamu akan hidup? Setengah bulan lagi, dan prestasiku akan mengering. Dan berkata sambil tersenyum pahit. Seketika, Dan Mo berkata kepada Lin Bai dengan serius, apakah kamu ingin berhenti pergi ke makam Kong Lu? Apakah kamu ingin pergi mencari harta karun legendaris 3000 Daozun di makam dewa? Wajah Lin Bai bersinar, diam, matanya sedikit berat, seolah sedang bermeditasi. Lin Bai datang ke makam Tian Shen pada awalnya. Dia ingin menemukan tempat lembah Hongye setelah meninggalkan laut hutan Heiluo, dan mencari bagian kedua dari Sutra Pedang. Tetapi sekarang setelah mendengar bahwa Dan Mo mengatakan harta karun di makam dewa, Lin Bai tergerak. Jika harta karun 3000 Daozun benar-benar ada, itu pasti sumber daya kultivasi paling populer di makam dewa. Lin Bai berkata dia tidak menginginkannya. Itu palsu. Coba saja. Lin Bai tersenyum dan berkata terus terang kepada Dan Mo. Dan Mo terkekeh dan tampak tenang. Sepertinya dia sudah menduga Lin Bai akan berkata demikian. Dia berkata dengan dingin, aku bisa memberitahumu di mana makam Kong Lu berada, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Balas dendam untukmu. Lin Bai berkata, jangan banyak berpikir, Lin Bai juga tahu bahwa iblis dan ingin membalas dendam. Iblis dan awalnya menemukan makam Kong Lu, dan bahkan mendapatkan Dan Fang dari Luocadan. Dia hendak bangkit di makam Dewa Surga, tetapi dia diracuni oleh orang-orang di samping bantalnya pada saat yang kritis. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Aku suka berurusan dengan orang pintar. Iblis dan berkata kepada Lin Bai secara misterius sambil tersenyum, aku ingin wanita beracun ini dan Tong Juyun, dan bahkan seluruh rumah anak-anak di kota Yinyu, untuk membayar harga darah.
Kamu harus bersumpah untuk membalaskan dendamku, membunuh wanita beracun itu, membunuh Tong Juyun, dan menghancurkan keluarga Tong. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, meskipun aku pertama kali tiba di makam dewa, aku dapat melihat bahwa panti asuhan di kota Yinyu bukanlah peran kecil yang dapat diprovokasi. Selain itu, melihat bahwa Tong Liang, putra Tong Suyun, memiliki kultivasi Taoisme, Tong Suyun pasti lebih luar biasa. Ayah dan anak itu sudah sangat sulit. Bukankah ada lebih banyak ahli di panti asuhan di kota Yinyu? Apakah menurutmu aku dapat menghancurkan keluarga Tong dengan kultivasiku saat ini? Mungkin aku dapat menemukan cara untuk membunuh Tong Juyun dan Tong Liang untuk membalaskan dendammu, tetapi aku tidak dapat pergi untuk membunuh keluarga Tong. Jika tidak, bahkan jika aku mendapatkan lokasi rumah makam Kong Lu dan membunuh Tong Juyun dan Tong Liang, mungkin aku akan dibunuh oleh keluarga Tong di kota Yinyu sebelum aku menemukan rumah makam Kong Lu. Mata Dan Mo berkilat dan wajahnya penuh amarah, bagus. Lupakan keluarga Tong. Kau bisa membantuku membunuh wanita beracun itu dan Tong Juyun. Ya, Lin Bai mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk anak-anak. Selain itu, Lin Bai telah membuat Tong Sung marah sebelumnya. Diperkirakan bahwa bahkan jika Lin Bai tidak pergi ke keluarga Tong tidak akan membiarkan Lin Bai pergi. Kalau begitu kau bisa mengambil sumpah iblis hati. Dan Mo berkata kepada Lin Bai dengan serius. Apa sumpah iblis hati itu? Lin Bai bertanya dengan cemberut. Dan Mo perlahan menjelaskan, iblis hati bersumpah untuk hidupmu. Jika kau tidak memenuhi sumpah, kau akan dibunuh oleh surga. Ketika kau pertama kali tiba di makam dewa, kau tidak tahu sumpah iblis hati. Aku bisa mengajarimu. Seketika, iblis dan itu pun menyampaikan rahasianya, memberi tahu Lin Bai sebuah rumus yang ringkas, dan berkata, setelah kau melafalkan rumus yang ringkas ini, sumpah yang kau buat akan menuju ke jalan surga. Jika kau tidak dapat menuntaskan sumpahmu, kau akan dibunuh oleh surga, para dewa dan roh akan dihancurkan, dan dagingmu akan berubah menjadi abu dan mati. Meskipun Lin Bai tidak tahu apa sumpah iblis hati itu, menurut rumus yang disampaikan oleh iblis dan, tampaknya itu tidak memiliki pengaruh yang besar pada Lin Bai. Bagus. Lin Bai mengangguk dan tertawa, dan segera melafalkan rumus yang ringkas itu di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, hari ini aku membuat sumpah iblis hati. Tetua iblis dan memberi tahuku lokasi dan peta untuk pergi ke rumah makam Kong Lu. Sebelum aku meninggalkan makam dewa, aku akan membalaskan dendamnya dan membunuh wanita beracun Kigu dan Tong Juyun. Jika kedua orang ini jatuh selama periode ini, sumpah iblis hati itu tidak akan berlaku. Jadi, bagaimana? Dan Mo mendengarkan dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat muak dengan kalimat terakhir sumpah iblis hati Lin Bai, jika dua orang jatuh selama periode ini, sumpah iblis hati akan menjadi tidak sah. Dan Mo berharap Lin Bai dapat membunuh mereka dalam waktu singkat dengan kultivasi Lin Bai saat ini. Iblis Saodan memperkirakan Lin Bai tidak akan dapat membunuh Tong Juyun dalam 3 atau 5 tahun. Baiklah. Itu saja. Dan Mo berpikir sebentar dan mengangguk. Bagaimana dengan peta dan lokasi rumah makam Kun Lu? Lin Bai bertanya. Dan Mo perlahan mengeluarkan selembar gulungan kulit domba dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai melihatnya, tampaknya menggambarkan sebuah pegunungan, penuh vitalitas, di sebelahnya tertulis, Gunung Meteorit, Gunung Lagerstroemia. Dan menjelaskan, Anda dapat menemukannya menurut peta ini. Lin Bai dengan hati-hati menyimpan gulungan itu dan terkekeh, jika aku tidak menemukan makam Kong Lu di pegunungan meteorit, aku pasti akan kembali dan menggalimu keluar dari kubur untuk menggagalkan tulang dan abumu. Hahaha. Iblis dan menatap ke langit dan tertawa, tetapi tidak berbicara. Lin Bai berkata dengan lembut, sebelumnya, generasi muda masih memiliki permintaan. Iblis dan mengangguk dan berkata dengan tersenyum, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Lin Bai mengeluarkan cincin giok hijau dari tangannya dan berkata dengan suara rendah, cincin ini milik Tong Sung. Aku mengambilnya ketika aku meninggalkan tebing Tianfeng, dan tas penyimpananku juga ada di dalam cincin giok hijau. Tolong bantu aku melepaskan ikatan terlarang di dalam dan biarkan aku mengeluarkan tas penyimpananku sendiri. Dan sihir mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ini sederhana. Setelah itu, tampaknya banyak cincin ramuan ajaib masih ada di tubuhku. Sayangnya, banyak giok hijau tidak dapat disimpan di cincin ajaib ini dia. Lin Bai terkekeh, aku punya tas penyimpananku, itu sudah cukup.